Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk formasi tenaga kesehatan. Materi yang akan kita bahas adalah tentang kesehatan umum, karena menurut pemaparan dari beberapa teman yang tahun kemarin mengikuti seleksi P3K, soal-soal terkait kesehatan umum ini juga diujikan pada kemampuan teknis di masing-masing profesi. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, di sini kita mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos tahap administrasi. Ini tandanya sudah waktunya buat teman-teman untuk mulai belajar lebih keras lagi, terutama buat teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K tahun ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 yang cukup tinggi setelah sebelumnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran tentang vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan. Pada bulan ini, bulan November 2022, Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan surat edaran tentang vaksinasi booster 2 dengan sasaran penerimanya adalah A. Pelayan publik, B. Masyarakat umum, C. Lansia, D. Penyandang disabilitas atau E. Anak dan remaja. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan waktu teman-teman 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu lansia. Dan berikut ini adalah penggalan dari surat edaran Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi booster kedua. Mulai November 2022 dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi lansia, yaitu untuk usia 60 tahun ke atas. Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster kedua ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan memperhatikan vaksin yang ada. Regimen vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua untuk lansia tercantum dalam tabel berikut. Nah, ini adalah untuk menentukan dosis dari vaksinasi atau vaksin booster kedua yang akan diterima oleh lansia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menanggulangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, merupakan pengertian dari salah satu prinsip penyelenggaraan puskesmas, yaitu A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Keterpaduan dan kesinambungan, atau E. Teknologi tepat guna. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu paradigma sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan puskesmas sesuai yang tercantum dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019. Yang pertama adalah paradigma sehat. Ini pengertiannya sesuai pada soal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban wilayah. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban wilayah di sini adalah puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga, kemandirian masyarakat. Di sini puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Di sini puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Yang kelima, teknologi tepat guna. Di sini puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Dan yang terakhir, keterpaduan dan kesinambungan. Di sini puskesmas mampu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor, serta mampu melaksanakan sistem rujukan. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbel untuk persiapan menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform NIP Warrior. Di sini sudah ada beberapa formasi yang bisa teman-teman pilih, seperti dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, peranata laboratorium, perawat gigi, apoteker, dan asisten apoteker.
Sebagai contoh di sini kita lihat untuk Pranata Laboratorium ya. Berikut adalah beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan jika teman-teman gabung pada platform ini. Yang pertama, 5 kali Zoom bersama mentor untuk membahas kemampuan teknis Pranata Laboratorium. Kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selanjutnya, teman-teman juga mendapatkan 3 paket tryout kemampuan teknis, 2 paket tryout manajerial. Kemudian teman-teman juga mendapatkan materi berupa file PDF yang terdiri dari materi formasi Pranata Laboratorium atau sesuai formasi teman-teman dan materi kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam menanggulangi tingginya angka penyakit tidak menular, tenaga kesehatan dituntut untuk semakin gencar melakukan penyuluhan tentang penerapan perilaku cerdik. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku cerdik adalah: A. Cek kesehatan secara rutin, B. Enyahkan asap rokok, C. Rajin makan buah dan sayur, D. Istirahat cukup, atau E. Kelola stres. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu rajin makan buah dan sayur. Perilaku cerdik merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah tingginya angka penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Untuk perilaku cerdik sendiri terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah petugas kesehatan yang bekerja di puskesmas rawat jalan. Melihat tingginya angka stunting di beberapa desa binaan, Anda berencana mensosialisasikan program Isi Piringku sebagai salah satu upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Isi Piringku adalah: A. 50% bersih makanan pokok, B. 50% bersih sayur dan buah, C. 50% bersih lauk pauk, D. 25% bersih protein, atau E. 25% bersih lemak. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu 50% berisi sayur dan buah. Gerakan atau slogan Isi Piringku ini adalah pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna, yang mana konsep 4 sehat 5 sempurna tidak lagi mengakomodasi gizi seimbang. Nah, berikut ini adalah komposisi dari Isi Piringku. Untuk memudahkan perhitungan di sini teman-teman bagi saja satu piring menjadi 2, di mana setengah piring ini berisi sayuran dan buah-buahan. Kemudian setengah piring lagi, sepertiganya adalah lauk pauk dan 2/3-nya adalah makanan pokok. Selain berfokus pada Isi Piringku ini, masyarakat juga dianjurkan untuk sering cuci tangan pakai sabun, rutin aktivitas fisik, dan minum air minimal 8 gelas sehari. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.